anak buahnya nggak bakal berani aneh-aneh. Ya, kalau kita ini ambil aja, lama-lama anak buah kita dalam bentuk yang lebih kecil akan ikut-ikutan. Bos gue aja begitu, betul ya Mbak? Pengalaman pribadi kan? Biasanya kayak udah ambil aja, tapi dia ngambil dong tanpa bilang. Nah. Potong gaji. Kalau ketahuan, potong bebek angsa gitu kan? Iya kan? Nah, ya itu. Jadi 4 penyebab itu yang teman-teman inti dari training hari ini adalah itu sebenarnya. Kalau menurut saya bahwa ada 4 hal yang harus sangat diperhatikan. Tadi pisahin uang, catat yang benar, simpan dokumen, sama satu lagi, apa tadi? Harus jelas yang mana yang kantor, yang mana yang pribadi. Gitu ya. Sepakat? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mohon maaf ya, saya agak pengaruh polusi katanya. Kalau dia agak enak. Ada pertanyaan atau ada sanggahan? Saya Pak. Silakan. Sebenarnya sih bukan masalah yang tadi Bapak sebutkan harus catat terakhir dan lain-lain. Bukan kebanyakan ya, saya pribadi, menceritakan saya pribadi, itu masih dilakukan. Perkenalkan dulu, nama saya Retno, produk saya brandnya dari Ibu Amerika Minuman. Jadi yang saya rasakan itu semuanya masih sendiri, walaupun kalau disuruh berapa karyawan, misalkan pada suruh misi list berapa karyawan 3, karyawannya kan anak saya, suami saya sendiri. Nepotisme. Karyawan juga digaji jalan-jalan. Digaji Pak, kalau dia minta jajan saya catat, kalau suami saya mintain saya catat gitu Pak. Hanya ujung-ujungnya tetap saya sendiri, saya lagi. Ya saya ngisi bazar, ya saya produksi, ya saya di pasar, ya saya pencatatan. Pada akhirnya untuk pencatatan keuangan ini seperti yang tadi bilang, misalkan sehari 2 hari, sebulan, tiba-tiba nanti udah tengah-tengah sampai akhir bulan kosong, ntar mulai lagi dari awal bulan depannya gitu. Jadi nggak kekontrol kadang nggak kekontrol untuk 1 bulan full saya bisa mencatat seperti itu. Kadang-kadang saya catat di HP nih, di catatan saya, tapi ntar bingung sendiri dengan catatan yang di HP gitu. Sebenarnya pada hari ini saya ada pemasukan berapa sih, ada pengeluaran berapa sih, itu yang saya rasakan seperti itu Pak. Itu memang solusi satu-satunya memang setiap kali ada transaksi 1 hari itu, baik pengeluaran maupun pemasukan memang harusnya dicatat. Cuman kalau sudah lelah, ya sudahlah seperti itu Pak. Ada one man show. Semuanya dikerjakan sendiri. Iya sih. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tuh bapak-bapak dengerin tuh, ibunya ngerjain sendiri. Ya Pak, sekarang dari bapak-bapak nih. Pak, lihat-lihatin ibunya Pak. Tadi katanya bapaknya yang mau bantuin soalnya. Mangga Pak. Lady first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usahanya fashion, Bapak. Sepertinya ini ibu-ibu ini atau peserta yang ini sebenarnya udah tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi bagaimana kiat untuk mendisiplinkan diri itu yang agak berat Pak. Gitu. Jadi mereka apa yang harus dikerjakan, mungkin pelatihan ini juga mereka sudah pernah dapat. Yang apa yang harus dikerjakan mereka tahu persis. Tapi untuk meluruskan niat untuk disiplin itu, itu berat. Sepertinya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri memang kerja karyawan, jadi dia yang ngerjain gitu. Tapi kalau untuk semua tadi one man show itu memang berat. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kiat untuk kita berniat kuat untuk bisa mendisiplinkan diri, mencatat dan membuat laporan ini gitu. Jadi harus setengah dipaksa itu niatnya harus niat kuat gitu menurut saya sih. Tapi walaupun one man show, kalau niatnya kuat insya Allah menurut saya. Oke, saya tanggapi sebentar ya Bu. Akhirnya kalau menurut saya semua terpulang pada kenapa ibu bapak memulai usaha. Iseng-iseng aja kita isi waktu, gak apa-apa rugi, atau punya niat membantu perekonomian, meningkatkan perekonomian, atau
punya ambisi yang lebih besar, satu-satunya cara mendisiplinkan adalah ingat sama niat. Ingat sama niat, itu aja. Kalau memang kita punya tujuan yang lebih besar, atau apalagi kita menjadi pilar pendukung perekonomian di rumah keluarga, berarti kan kita harus berhasil. Kita harus ada hasil ya Bu. Ketika kemudian nggak ada hasilnya malah rugi, berarti tidak sesuai niat kalau menurut saya sih. Jadi nggak ada orang yang bisa memecut kita kecuali ingat sama niat awal. Niat awal buat apa sih usaha gitu loh. Kecuali mau iseng-iseng deh gitu ya. Iseng-iseng pun nggak gitu juga sih ceritanya ya, buang duit juga gitu kan. Balik ke niat, itu aja kalau menurut saya. Iya, karena kalau enggak duit habis, waktu habis. Duit kita masih mencari waktu. Waktu yang untuk memulai lagi itu nggak mudah. Waktu yang kita gunakan pasti ya Bu, namanya kita usaha. Waktu kita sama anak sama keluarga berkurang gitu ya. Itu yang paling mahal kalau menurut saya justru. Bukan modalnya, tapi waktu yang kita pakai yang paling mahal. Nah, ketika perjuangannya setengah-setengah, mendingan jangan gitu. Nah, kita juga dulu sekolah PR banyak ya. Nah itu aja sih kalau menurut saya, balik ke niat. Itu aja, udah nggak pengen untung, nggak balik ke niat. Niatnya apa nih? Kalau niatnya mau iseng-iseng ngabisin duit, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau niatnya pengen mandiri, pengen segala macam, ya capek sih pasti. Tapi ya apa buat ya. Yes. Oke, terima kasih Bu. Bapak selanjutnya Pak. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak atas penjelasan sebelumnya. Mungkin saya mau bertanya ini ke Bapak, mungkin bukan masalah dicatat atau tidak dicatat Pak. Ya, yang namanya kita atau yang lain, mungkin saya juga seperti yang lain. Uang usaha dan uang pribadi itu jadi satu. Kebanyakan seperti itu. Kalau untuk yang masih usaha perorangan Pak ya, lain hal udah berbentuk badan hukum, udah resmi punya karyawan, misalnya katakanlah ada administrasinya, accounting dan segala macam. Kalau kita kalau saya sendiri, karyawan saya ada sekitar 7 orang, tapi itu hitungan karyawan apa ya, seperti mungkin buruh lepas kali ya, saya bilang. Karena tenaga kerjanya pakai mesin, bukan pakai full time. Okay. Nah, yang mau saya tanya adalah yang saya alami sendiri, yang sekarang terjadi adalah modal kita itu kurang. Bahkan kita punya hutang kepada supplier kita. Okay. Nah, di sini BNI bisa nggak memberikan kebijakan lain yang bisa menambah modal dengan secara tiba-tiba? Contoh, ini makanya pertanyaannya hanya ke BNI. Saya butuh ini hari ini atau seminggu lagi butuh, tapi saya hanya butuh 2 minggu. Oke. Jadi produk BNI Bapak BNI mau jawab? Itu Pak. Silakan Pak. Silakan. Kita